Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramlah yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramlah yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Pemerintah Iran mengungkapkan besarnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur akibat serangan Amerika Serikat Israel yang masih berlangsung. Ratusan wanita dilaporkan tewas dan puluhan ribu fasilitas sipil rusak. Pemerintah Iran memaparkan dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap warga sipil serta infrastruktur pada hari Sabtu waktu setempat. Dalam konferensi pers, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajirani menyebut sedikitnya 223 wanita tewas dan 2.729 terluka. 16 tenaga medis gugur, 35 pusat medis, 152 unit kesehatan dan 32 ambulans rusak, 5 diantaranya tidak dapat diperbaiki. 120 sekolah mengalami kerusakan serius dan setidaknya 206 guru dan siswa telah gugur. Serangan juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas sipil di berbagai wilayah Iran. Sebanyak 42.914 unit sipil mengalami kerusakan termasuk unit rumahan. Sekitar seperempat dari jumlah kerusakan tersebut dilaporkan berada di ibu kota Tehran. به صورت حماسی‌تر از هر سال برگزار کردن. 42914 واحد غیرنظامی آسیب دیده که 36489 واحد مسکونی بوده و در این بین از این عدد 10,000 واحد در استان تهران قرار داره و 6179 واحد تجاری هم آسیب دیده. تعداد شهدای زن 223 و تعداد مصدومین زن 2729 نفر هست. ادامه گزارش در مورد آسیب‌ها باید عرض بکنم که 43 واحد پایگاه‌های اورژانس آسیب دیده، 3 واحد به صورت کامل تخریب شده. آمبولانس‌های آسیب دیده ما 32 دستگاه هستند. 5 دستگاه به صورت کامل تخریب شده و اتوبوس آمبولانس آسیب دیده هم 2 دستگاهه و مراکز درمانی آسیب دیده هم 35 واحد هستند و واحدهای بهداشتی آسیب دیده هم 152 واحد و تعداد شهدای سلامت هم بالغ بر 16 نفر. Kerusakan juga turut berdampak pada sejumlah situs bersejarah seperti Menara Azadi serta Kompleks Farahabad. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Benarkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kita lihat di layar televisi adalah sosok asli atau sekedar rekayasa komputer? Dugaan penggunaan teknologi deepfake kini mengguncang publik, mulai dari kejanggalan fisik hingga spekulasi kondisi sang pemimpin sebenarnya. Perang informasi pun kian panas. Publik kini menyoroti tajam rekaman video terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kejanggalan paling fatal muncul saat netizen menemukan adanya jari ke-6 dari tangan sang pemimpin di tengah konferensi pers. Kejanggalan teknologi AI dalam menyusun anatomi tubuh ini memicu keraguan massal. Tak heran saat muncul video lanjutan Netanyahu yang sedang santai menyeruput kopi, mesin deteksi AI langsung memberikan vonis ini adalah konten deepfake atau palsu. Pertanyaannya, siapa yang bermain di balik layar? Muncul dugaan kuat bahwa tim intelijen sedang menggunakan video berrekayasa untuk menyembunyikan lokasi bunker Netanyahu agar tidak terendus serangan presisi. Namun ada pula kemungkinan bahwa ini adalah propaganda hitam dari pihak lawan dengan menyebarkan video AI yang sengaja dibuat tak sesuai anatomi. Musuh ingin membangun narasi bahwa Netanyahu sebenarnya sedang kritis atau tewas demi menghancurkan moral pasukan di lapangan. Terlepas dari siapa pelakunya, fenomena ini membuktikan bahwa piksel kini menjadi senjata yang sama mematikannya dengan peluru. Strategi menampilkan ketenangan pemimpin melalui video AI bertujuan mengecoh lawan dan menenangkan warga. Namun di era transparansi digital, setiap distorsi gambar sekecil apapun justru jadi bumerang yang meruntuhkan kredibilitas negara di mata dunia.
Dari DPR kita ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai serangan ke Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran rudal salvo balistik dalam gelombang ke-51 operasi True Promise 4. Rekaman tersebut dibagikan Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan puluhan rudal tengah disiapkan untuk diluncurkan. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan itu diarahkan ke pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan udara Al-Kharj di Arab Saudi. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan Amerika Serikat di Pulau Kharj, pusat ekspor minyak utama Iran yang bertanggung jawab atas sekitar 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Ya, sebelumnya Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Diduga drone dari Amerika, Korps Garda Revolusi Islam merilis video keberhasilannya menghancurkan pesawat tak berawak tersebut. Sebuah tayangan dari IRGC memperlihatkan puing-puing logam yang masih terbakar dan satu baterai yang bertuliskan Made in USA. Penghancuran diduga drone Amerika ini terjadi di Bandar Udara Abbas. Hingga video ini ditayangkan, pihak Amerika belum memberikan komentarnya. Kejadian ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut dan Udara Iran telah dihancurkan. Pemirsa, Iran terus membombardir fasilitas strategis Irak. Di hari yang sama serangan udara Iran menghantam kilang minyak Lanas di Kurdistan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Serangan drone menghantam kilang minyak Lanas di kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak pada hari Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan penghentian sementara operasional kilang minyak tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak berwenang kini memperketat pengamanan di fasilitas energi di Erbil untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Di hari yang sama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Kepulan asap hitam membumbung di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu setelah sebuah drone dicegat dan meledak di area kilang minyak, menurut pihak berwenang. Menurut Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, 9 rudal balistik dan 33 drone ditembakkan ke arah Uni Emirat Arab pada hari Sabtu. Jumlah total proyektil yang ditembakkan ke negara itu sejak 28 Februari termasuk 1.600 drone, 294 rudal balistik dan 15 rudal jelajah.